Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang mari kita masuk kepada materi selanjutnya, memandikan jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan, yang perlu kita ketahui sebagai muslim yang beriman. Syarat memandikan jenazah, yang pertama sekali, agamanya Islam. Yang kedua, ada jasad yang mau dimandikan. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan juga laki-laki. Kalau mayatnya wanita, yang memandikan juga wanita. Itulah sebaik-baik dalam menyelenggarakan jenazah. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham, menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah. Sebaik-baiknya menyelenggarakan jenazah adalah keluarga terdekat bagi si mayat, bukan orang lain. Seandainya keluarganya tidak mampu, tidak mengerti, carilah orang yang bisa memegang amanah untuk menyelenggarakan jenazah dalam membantu penyelenggaraan jenazah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka pada hari ini kita melihat di lokasi, di masyarakat, ada yang memandu menyelenggarakan jenazah. Sewaktu jenazah akan dimandikan, keluarga masuk ke dalam lokasi pemandian dan dituntun oleh orang yang dianggap amanah, yang bisa dipercayai dalam menyelenggarakan jenazah dan bisa menutup aib si mayat tidak sampai keluar. Tapi perlu kita kutip kembali, sebaik-baik yang menyelenggarakan jenazah adalah keluarga terdekat bagi si mayat. Seandainya suami meninggal dunia, istri boleh memandikan dengan anak-anak, kecuali bagian mensucikan jenazah itu harus sejenis dengan si mayat. Atau istri yang meninggal, suami dan anak laki-laki juga boleh memandikan, tapi mensucikan harus sejenis dengan si mayat. Ini perlu kita perhatikan di lapangan pada saat sekarang ini. Baiklah kaum muslimin yang berbahagia, kita akan memandikan jenazah wanita. Sebelum kita memandikan jenazah, kita persiapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan sewaktu memandikan jenazah. Yang pertama, sabunnya, kain putih, dan untuk membersihkan bagian telinga, bagian hidung dan mulut, dan memakai alat anskun kita pakai sebagai antisipasi dalam menyelenggarakan jenazah, dan memakai kain panjang dan menjadi suatu kebiasaan bagi kita, kena tertutup rapi jenazah tersebut, tidak terbuka aurat jenazah dan dilihat oleh orang banyak. Kaum muslimin yang berbahagia, tempat mandi jenazah kita usahakan bagian kepala ini lebih tinggi daripada bagian bawah, supaya air nanti mengalir ke bawah, jangan bolak-balik kepada semayat. Airnya kita taruh di bawah samping kanan dan samping kiri tempat lokasi pemandian, jangan di bawah tempat mandi, tapi agak ke belakang sedikit, bisa kita berdiri di sana dan air tidak bolak-balik dengan air yang di atas pemandi si mayat. Jadi air itu kita taruh samping kanan, kita taruh samping kiri, dan kita pun bisa berdiri di sekeliling jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, kita yang akan menyelenggarakan jenazah disunatkan berwudu, bukan wajib, disunatkan berwudu terlebih dahulu. Maka berwudulah sebelum jenazah itu kita angkat. Kita silakan kepada siapa yang ingin menyelenggarakan jenazah, disunatkan berwudu terlebih dahulu sebelum kita memandikan jenazah. Setelah selesai berwudu, kita sama-sama mengangkat jenazah ke tempat mandi, dan kita kondisikan kain ini tidak membuka aib si mayat. Angkat dengan rapi, anggap kita mengangkat sama-sama. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Putar, kena kepalanya ke sini. Putar. Bagi sanak famili, saudara si mayat yang ingin menyelenggarakan jenazah, dipersilakan memasuki
lokasi di mana jenazah akan dimandikan. Kapan perlu, setelah keluarga si mayat masuk ke dalam lokasi pemandian, kapan perlu kita tutup pintu, jangan jenazah ini sebagai tontonan. Kepada saudari-saudari kita yang ingin membantu, dipersilakan memasuki lokasi pemandian. Yang pertama, kita buka jilbab mayat. Disinilah orang tahu bagaimana kondisi rambut si mayat. Kalau rambutnya panjang, bukan rambutnya ini panjang, kita buka ikatan rambut si mayat. Kita lepaskan, ya, lepaskan ke bawah. Lalu kita buka bajunya. Membuka bajunya di balik layar. Kita buka, kita gunting. Kita gunting. Kita ambil bajunya. Ambil bajunya. Taruh ke bawah. Sekarang kita lipat tangan. Kain ini dari leher ke bawah. Karena mayatnya wanita, tangannya kita lipat. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ini ada air, kata Rasulullah, siramilah jenazah itu dengan bilangan ganjil 1, 3, 5. Kalau itu kamu anggap perlu, mulailah kamu memandikannya sebelah kanan dari tempat-tempat wudhunya. Berarti jenazah ini kita selenggarakan dari kanan dulu baru ke kiri. Pasang niat, karena kita berhadapan dengan mayat wanita dewasa, kita pasang niat memandikan. Nawaitul husla li hadhihi mayitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan ini mayat perempuan dewasa fardu kifayah karena Allah. Siramilah jenazah itu dengan bilang ganjil dari kanan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha ya Rahman. Kiri. Warhamha ya Rahim. Tengah-tengah. Wa'afiha wa'fu anha ya zal jalali wal ikram wa ilaikal masir. Kita ambil lagi air biasa. Ghufranaka ya Allah. Lagi. Ghufranaka ya Allah. Lagi. Ghufranaka ya Allah. Kita bagikan tugas. Ini ada 5 sabun. Bagian kepala 1 kain, dan ini ada untuk membersihkan bagian lubang telinga sebagainya, dan 1 sabun. Kita bagi kanan, kiri, kanan, kiri. Karena kita menerangkan, pertama semua orang sudah ada di sini samping kiri samping kanan. Kami mencoba dari awal dari atas dulu. Tugas kepala membersihkan bagian kepala dulu. Kalau kita memandikan mayat, semua orang yang menyelenggarakan bekerja semuanya, karena kami menerangkan bagaimana menyelenggarakan jenazah. Kami mulai dari kepala. Pertama, tangan kiri kita taruh di bawah tekuk mayat seperti ini. Kita ambil kain, kita sabuni. Sabun dulu, sabun. Sudah kita sabuni sampai ke bawah, kita taruh. Sewaktu kita membilas rambut si mayat, teman menyiram. Ya, silakan disiram. Ya, seperti ini. Sampai 3 kali, sabun lagi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kita sabun dulu. Sabun dulu. Sudah disabun, baru disiram. Kalau kita di lapang kadang-kadang sambil menyabun sambil menyiram. Nah, gitu. Dan sudah 3 kali kita menyabuni, kita baukan rambut si mayat. Dan ternyata ada aroma nggak sedap, itu harus hilang. Mungkin minyak rambutnya yang terbau harus hilang. Kita ulangi sekali lagi. Nah, sabun. Kita bersihkan. Dan ternyata bersih, kita taruh ke belakang rambutnya, kita rapikan. Yang kedua, membersihkan wajah. Kita sabun dulu. Sabun. Dan kita sabun. Sewaktu kita membersihkan wajah, teman kita menyiram. Gini. Sudah. Kita ulang sampai 3 kali. Kita bersihkan. Sudah selesai. Kita ambil ini 1 untuk membersihkan lubang telinga kanan. Ambil, kita bersihkan lubang telinganya. Siram ibu. Ya, telinganya kotor. Kita bersihkan lagi. Udah, kita buang. Ini telinga kanan, telinga kiri. Kita bersihkan. Ya. Sudah. Itu hidung kanan. Kita bersihkan. Lubang hidung sebelah kanan.
Bersih. Lubang hidung sebelah kiri. Pas sampai di mulut, menurut kesehatan yang kami bekerja sama dengan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan juga Puskesmas yang ada di Kota Padang, yang cairan yang ada di mulut hari ini kadang-kadang kita tidak bisa menjamin, maka kami menyarankan pakai Anskun. Anskun ini kita pakai untuk antisipasi kita, mana tahu cairan yang ada di mulut itu ada yang mengandung virus. Kita tidak tahu dengan bagaimana kondisi si mayat. Maka kita pasang sarung tangan ini dulu satu. Kita minta izin kepada keluarganya. Tujuan kita bukan apa-apa, bukan jijik, bukan sebagainya, tapi hanya sekedar untuk antisipasi supaya kalau kain yang kita pakai membersihkan mulut itu akan tembus masuk ke pori-pori kita. Tapi kalau ini di samping Anskun yang kita pakai, kita juga pakai kain. Bagaimana caranya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia? Kita bungkus tangan kita dengan Anskun, kita ambil ini, kita bersihkan, disiram, siram, membersihkan gigi. Ternyata dia memakai gigi palsu. Kita ambil gigi palsunya, kita keluarkan dari mulut. Kalau tidak bisa dikeluarkan dari mulut, tidak dipaksakan, biarkan saja. Tapi kalau bisa dibuka, lebih baik dibuka. Ini tugas ke semuanya ini orang yang bagian kepala ini. Dia bertanggung jawab membersihkan rambut, wajah, semuanya bagian depan. Lanjut yang bagian sini, disabun juga sama dengan tadi. Disabun, sudah disabun, baru dibersihkan, siram. Bersihkan sampai ke bawah. Tetap bekerja di balik layar, menyabunnya di balik layar. Tidak boleh membuka korak semuanya. Tetap bekerja di balik layar. Sabun dulu. Sudah disabun, semua disabun. Orang menyiram. Sebab itu orang menyiram dari kepala siram. Kita membersihkan di balik layar. Terus siram, terus siram. Begitu juga sebelah kirinya. Semua orang bekerja. Sudah bersih bagian depan, kita miringkan dia ke kiri. Karena disuruh kita membersihkan bagian kanan. Kita geser kainnya sebelah kanan. Ini masuk ke sini. Kita miringkan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis aurat tidak terbuka. Gimana caranya? Orang di sini memegang si mayat. Siapa yang bertugas sebelah sini? Dari kepala ke bawah sama-sama menyabun. Semuanya menyabun sampai ke bawah. Ke bawah sudah menyabun, sama-sama menyiram. Semuanya menyiram. Yang ini memegang aja. Ini memegang aja, menyiram. Semuanya menyiram sambil membersihkan. Sewaktu kita membersihkan bagian anus, jangan sekali-kali kita memasukkan sesuatu ke anus orang. Cukup kita bersihkan saja, dilap seperti ini, tapi di balik kain. Kalau seandainya ada BAB, kita masukkan ke dalam kantong kotor. Kita ulang lagi, ambil lagi kapas, kita berikan sampai dia bersih. Sudah bersih semuanya. Ini tempat mandi kita siram. Kita siram dan siram, baru kita miringkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelah kiri, kita geser ke sini. Ini. Geser ke sini. Penting aurat si mayat tetap tertutup dengan rapi. Kita miringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang di sini memegang. Orang di sini membersihkan. Caranya sama dengan tadi. Menyabun dari kepala sampai ke bawah, menyabun semua. Setelah itu sama-sama menyiram semua. Siram semua. Menyiram semua dan membersihkan. Sambil menggosok-gosok. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membersihkan bagian bawah, kami disarankan oleh orang rumah sakit memakai antiseptik daun sirih. Ini adalah daun sirih, di dalamnya air daun sirih. Kita masukkan kapas ke dalam. Caranya, kaki sebelah kanan kita buka sedikit, dipegang oleh orang sebelah kanan. Kaki sebelah kiri dibuka sedikit, dipegang oleh orang sebelah kiri. Jadi kita pasang lagi Anskun sebelah kiri. Sudah 2 Anskun kita. Pasang Anskun sebelah kiri, gunanya juga antisipasi. Mana tahu cairan yang keluar dari tubuh si mayat
tidak bisa kita lihat dengan mata kita, maka kita antisipasi dengan memakai unspoon satu lagi. Caranya, air sirih tadi kita ambil kapas, kita celupkan daun sirih ke sini, pasang niat. Nawaitul istinja lihadihil mayitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kita ambil daun sirih, kita rasakan dengan perasaan kita, kapas ini pas sampai di pintu anus. Pintu anus, kita tidak menekan perut si mayat, kita hanya mengelus sebelah kiri si mayat. Tangan kiri kita di pintu anus, tangan kita mengelus sebelah kiri seperti ini, dan teman kita menyiram di sana. Seandainya ada BAB akan menempel dia di kapas, kita buang sampai bersih, sampai kita ulang lagi, ambil air sirih, ambil lagi. Ini tetap sebelah kiri, bukan ini yang ditekan, ini yang kita elus sebelah kiri. Orang menyiram, siram terus, lagi terus. Ya. Kenapa sebelah kiri? Karena kalau kita buang air besar tidak bisa melalui anus, maka sebelah kiri inilah dioperasi, dikasih selang, di sinilah keluar BAB kita. Makanya sebelah kiri tangan kanan kita, yang kanan kiri di pintu anus. Kalau udah bersih, kita lihatkan kepada saudara kita, udah bersih, alhamdulillah. Kita ambil kapas bersih lagi yang baru, ambil air putih, kita tekankan ke anus. Caranya gini. Baru kita lihatkan berarti sudah bersih. Itu baru bagian bawah tempat buang air besar. Sekarang alat kelamin. Air sirih tadi pegang, kita celupkan, siram dengan air sirih membersihkan alat kelamin. Caranya dari bawah atas, laki-laki wanita sama. Silakan Bu siram. Ya, silakan. Kita bekerja. Terus. Mana tahu ada plet-plet kuning, ceceran yang lengket di alat kelamin, ini akan menempel di kapas. Kita buang, ambil yang baru, kita ulangi. Ayo silakan Ibu. Sudah, kita ulang sekali lagi. Ya. Alhamdulillah bersih. Sudah bersih? Kita rapatkan kakinya, kita tukar kainnya. Ini kita buang. Tarik. Karena yang meninggal ini rambutnya panjang, kata Rasulullah, dipintal menjadi 3, rambutnya dijalin, kanan, kiri, tengah-tengah, dan dijalin seperti kita hidup. Jalin rambutnya kanan, kiri, tengah-tengah, dan disatukan, masukkan ke belakang. Kita tutup. Kita siram dengan air bersih 3 kali. Kanan, kiri, tengah-tengah. Kita ambil kain kapan yang bersih, kita lap rambutnya, lap wajahnya, supaya kain kapan tidak terlalu basah. Nah, kita tukar lagi kain baru. Maka selesailah memandikan jenazah. Kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kadang kita melihat di lapangan menutup aurat si mayat sewaktu memandikan jenazah. Banyak yang kita lihat dianggap biasa saja membuka aurat. Padahal kita tahu bahwa jenazah sekalipun dia sudah meninggal dunia, tetap kita hargai dia sebagai manusia. Maka tutuplah aurat mereka, karena yang kita bersihkan ini adalah jasad mereka. Mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah, adalah manusia yang sesempurna mungkin. Maka kita hargai. Marilah kita sama-sama di lapangan dalam menyelenggarakan jenazah, marilah kita tutup rapat-rapat aurat si mayat dan menghindari segala fitnah.
Seandainya ada aroma yang tidak baik, ada sesuatu yang kita lihat, janganlah sekali-kali kita bawa keluar. Jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita, karena kita juga akan seperti mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.